Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laila Fitria Solihah dari Kampus Institut Budi Utomo Nasional Majalengka, kelas Manajemen 22U. Untuk memenuhi tugas mata kuliah Ilmu Ekonomi Makro, dosen pengampu yaitu Bapak Gilang Birawanoraga SEMM, saya akan membacakan materi tentang kebijakan moneter. Selamat menyaksikan. Kebijakan moneter adalah kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah melalui bank sentral guna mengatur penawaran uang dan tingkat bunga dalam tingkat yang wajar dan aman. Sementara, menurut M. Natsir, kebijakan moneter merupakan segala tindakan atau upaya bank sentral buat mensugesti perkembangan variabel moneter atau uang tersebar atau nilai tukar suku bunga dan suku bunga kredit untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Ada beberapa tujuan kebijakan moneter. Yang pertama, stabilitas harga. Tujuan utama kebijakan moneter adalah menjaga stabilitas harga dengan mengendalikan tingkat inflasi agar tetap dalam kisaran yang dapat diterima. Yang kedua, ada pertumbuhan ekonomi. Bank sentral juga berusaha memengaruhi pertumbuhan ekonomi dengan menyesuaikan suku bunga dan kebijakan lainnya untuk merangsang atau mengendalikan aktivitas ekonomi. Yang terakhir, ada pengangguran. Kebijakan moneter dapat memengaruhi tingkat pengangguran dengan merangsang aktivitas ekonomi melalui penurunan suku bunga untuk mendorong investasi dan pertumbuhan perusahaan. Apakah uang beredar dapat dilakukan dengan kebijakan moneter? Jumlah uang beredar atau JUB tidak seluruhnya ditentukan oleh pemerintah. Perilaku bank-bank dan masyarakat umum ikut menentukan pula proses timbulnya uang beredar. Efeknya apa ya jika uang beredar terlalu banyak? Jumlah uang beredar terlalu banyak, maka nilai real mata uang akan menurun. Nilai tukar mata uang akan melemah dan tingkat harga meningkat, yaitu inflasi. Tapi ada efeknya juga loh, jika uang beredar terlalu sedikit, maka nilai tukar mata uang akan meningkat sehingga ekspor menurun dan impor meningkat. Nilai real uang akan meningkat dan tingkat harga akan menurun atau deflasi. Ada dua jenis kebijakan moneter. Yang pertama, kebijakan moneter ekspansif. Kebijakan ini bertujuan untuk menambah jumlah uang yang beredar. Kebijakan ini juga disebut sebagai kebijakan moneter longgar. Dan yang kedua, kebijakan moneter kontraktif. Kebijakan ini bertujuan untuk mengurangi jumlah uang yang beredar. Kebijakan ini dilakukan saat perekonomian mengalami inflasi. Instrumen kebijakan moneter terbagi menjadi dua, yaitu kebijakan moneter kuantitatif dan kualitatif. Kebijakan moneter kuantitatif terdiri dari, pertama, kebijakan pasar terbuka atau open market policy. Kedua, kebijakan cadangan kas atau cash ratio policy. Dan yang ketiga, kebijakan diskonto atau diskon policy. Sementara itu, kebijakan kualitatif terdiri dari kebijakan kredit selektif dan himbauan moral. Mari kita kupas poin kebijakan moneter kuantitatif dan kualitatif. Pertama, kebijakan pasar terbuka atau open market operation. Kebijakan operasi pasar terbuka adalah kebijakan pemerintah menjual ataupun membeli obligasi ke pasar bebas dengan tujuan mengendalikan jumlah uang yang beredar. Kedua, kebijakan cadangan minimum atau reserve requirement. Kebijakan cadangan minimum atau reserve requirement atau RR adalah kebijakan moneter bank sentral
untuk menaikkan atau menurunkan peredaran uang. Yang ketiga, kebijakan diskonto atau diskon rate. Kebijakan tingkat diskonto merupakan kebijakan pemerintah di bidang keuangan dengan cara menaikkan dan menurunkan tingkat suku bunga. Sementara itu, kebijakan moneter kualitatif yaitu ada kebijakan kredit selektif. Kebijakan kredit selektif adalah kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk menentukan pemberian atau tidaknya kredit. Dan yang kedua, ada himbauan moral. Himbauan moral adalah kebijakan moneter yang dilakukan bank sentral untuk mengatur jumlah uang yang beredar dengan cara mengimbau pelaku ekonomi. Contohnya apa sih kebijakan moneter yang dilakukan bank sentral? Menaikkan suku bunga adalah salah satunya. Dalam upaya mengendalikan inflasi yang tinggi, bank sentral dapat menaikkan suku bunga untuk mengurangi belanja konsumen dan investasi. Mungkin cukup sekian penyampaian materi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.